Baik, kita akan segera mendengarkan pendengar di Toli-Toli Bual maupun Parigi Mautong Mimbar Agama Islam kali ini bersama Ustazah kita. Baik Ustazah, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kepada para pendengar khususnya di Toli-Toli, Parigi dan Mautong, mudah-mudahan kita dapat menyerap manfaat dari materi yang insya Allah akan saya bawakan setelah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas tentang tasyrif, beribadah dengan cinta. Nah, mungkin untuk mengawali, Bapak Ibu mungkin sering merasa seperti ini. Jadi dalam mencintai ada dua ini konsepnya. Ada tasyrif, ada taklif. Kita pasti cinta sama orang tua kita, kita sayang sama orang tua kita, sama anak-anak kita, sama kerabat seperti itu. Tapi batas cintanya itu ada batasnya begitu. Ada levelnya lah. Masih ada, bahkan masih ada, kadangkala masih ada rasa terpaksa untuk kemudian memberikan atau melayani orang yang kita cintai selama dia masih seorang manusia begitu. Masih ada rasa kurang ikhlas, atau misalnya gambarannya mudahnya seperti ini. Kita pasti menyayangi orang tua kita, tapi apakah setiap perintah dari orang tua itu kita sambut dengan lapang dada, kita sambut dengan hati yang bahagia? Nah, itu kan belum tentu gitu. Maka itulah yang dinamakan taklif. Jadi taklif di sini kita mencintai seseorang, hanya saja level cintanya itu belum mencapai yang namanya tasyrif. Nah, maka taklif ini terjadi ketika kita mencintai seseorang, tetapi ketika mereka meminta bantuan itu seperti tadi, masih ada rasa kurang ikhlas, atau bahkan rasa terpaksa, atau masih ada rasa yang belum sepenuhnya bahagia dalam memberi bantuan tersebut gitu. Adapun tasyrif, nah tasyrif ini ibaratnya seseorang yang sangat passionate, sangat cinta ketika disuruh melakukan sesuatu itu, dari atasannya, dari orang tuanya, dari orang terkasih, seperti itu. Maka tasyrif ini bentuk cinta yang lebih tulus. Kita melayani karena hal tersebut membawa kebahagiaan ke dalam hati kita. Maka inilah yang dikatakan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang membuat seseorang rela melakukan sesuatu itu tanpa merasa terbebani. Nah, alhamdulillah, itu tadi kita sudah mengetahui nih secara garis besar tasyrif dan taklif itu seperti apa. Nah, maka selanjutnya bagaimana untuk kemudian kita ini mentasyrifkan rasa cinta kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, inilah yang PR terbesar kita. Sebagaimana yang kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Al-Qur'an tuh Allah berkata, tidaklah hamba-hamba ini diciptakan kecuali hanya untuk beribadah, seperti itu. Nah, PR utama kita sebagai manusia adalah beribadah. Hanya saja dalam beribadah ini, dalam menyembah, dalam melayani Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, nah itu kadangkala kita masih dalam konsep taklif, dalam konsep keterpaksaan. Mau sholat itu harus memaksa diri dulu. Ketika dengar azan, tunggu dulu deh, tunggu 5 menit dulu deh, 10 menit dulu deh. Akhirnya bahkan nauzubillah min zalik sampai tidak terkerjakan begitu. Nah, inilah yang kemudian PR utama kita, bagaimana kita menemukan cara untuk kemudian kita beribadah dengan rasa cinta. Kenapa ibadah terasa berat? Kenapa kita harus memaksakan diri dulu baru kemudian kita bisa beribadah? Kenapa untuk kemudian menjadikan ibadah itu habit yang menjadi culture atau menjadi habit buat kita itu sulit?
Kenapa coba teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Kalau kata Jalaluddin Rumi, ibadah tanpa cinta itu hanyalah beban. Nah, katanya, kalau kita beribadah, kalau kita ngelakuin suatu penyembahan kepada Tuhan itu tanpa cinta, nah, maka itu hanyalah menjadi beban. Coba kita renungkan sama-sama nih. Kadang-kala kita kuat berjalan kaki berjam-jam itu saat traveling, trekking, mendaki gunung tanpa merasa lelah, itu sudah jadi makanan tiap bulan. Bahkan kita sebut itu proses healing dari penatnya pekerjaan dan lain sebagainya. Kenapa bisa sekuat itu dan bisa se-enjoy itu, bisa sebahagia itu melakukan hal tersebut, padahal sama-sama capek begitu. Sedangkan ibadah kalau kita pikir 5 menit aja nggak nyampe kadang kita sholat. Nah, itu semua karena kita cinta sama kegiatan tersebut tuh, kita cinta. Jadi semelelahkan apapun itu nggak masuk hitungan kalau kita sudah cinta, kayak gitu. Maka semestinya penghambaan dan ketaatan kita kepada Allah itu semestinya didasari dengan rasa cinta. Seandainya kita beribadah tanpa rasa cinta, maka sejatinya makna dalam ibadah kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Ada 2 elemen penting dalam beribadah. Ada 2 elemen penting dalam beribadah, yaitu cinta dan ketundukan. Ibnu Jauzi rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya bahwa ibadah menjadi sempurna hanya dengan 2 hal, yaitu cinta dan ketundukan. Ibadah yang dilandasi cinta mendorong seseorang untuk melakukan amal tanpa pamrih, dengan tujuan murni mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selanjutnya dalam suatu kajian, salah seorang ustadz kami itu mengumpamakan tingkatan ibadah berdasarkan cinta. Nah, tingkatan ibadah ini ada 3 analoginya. Jadi tingkat yang pertama dianalogikan sebagai pekerja yang pemalas. Dia bekerja, tapi dia malas-malasan. Nah, orang seperti ini tuh ibaratnya orang yang hanya beribadah saat sedang dalam kesulitan, atau orang yang hanya berdoa, berharap kepada Tuhannya itu saat sedang dalam kesulitan. Dia dekat dengan Tuhannya pada saat dia kesulitan. Dia berdoa ketika dia membutuhkan pertolongan saja. Dia berdoa ketika kemudian dia kena cobaan. Ya Allah, kenapa begini, kenapa begitu ya Allah, tolong hamba ya Allah, kuatkan hamba ya Allah, gitu. Tapi ketika kemudian hidupnya lapang-lapang saja, hidupnya santai-santai saja, nah, hal ini tuh jadi lupa, jadi lalai dia dalam dekat dengan Tuhannya itu tiba-tiba menjadi jauh begitu. Dalam artian dia menjadi lalai, bahkan tidak sedekat dan seintim pada saat dia berdoa ketika dia dalam keadaan sulit, seperti itu. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali kepada kelakuan yang semula, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Nah, pada saat rapuh, pada saat jatuh, sangat membutuhkan pertolongan. Ya Allah, tolong saya, ya Allah, jangan tinggalkan saya. Tapi ketika kemudian hidupnya lapang, bahkan mengucap syukur atas apa yang sudah diberikan Allah kepada kita pun seringkali kita lupa. Sekedar mention pemberian Allah yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita nikmati, itu kadang kita lupa. Itu perumpamaan yang pertama, yaitu pekerja yang pemalas. Maka dia hanya mendatangi Tuhannya, dia hanya menghamba, dia hanya melayani Robnya itu hanya ketika dia dalam keadaan sulit. Kemudian analogi yang kedua, pekerja yang profesional, orang yang beribadah karena berharap balasan, seperti pahala atau surga. Nah, ini jadi orientasinya itu kepada pahala. Gak ada yang salah teman-teman, hanya saja seperti ini, seperti pekerja yang bekerja sesuai kontraknya. Artinya dia kemudian akan meminta haknya setelah dia melakukan kewajibannya, seperti itu. Orang yang sudah bekerja, maka kemudian dia menuntut
hak dari kewajiban yang sudah dia kerjakan. Contoh, ketika kemudian seorang hamba ini sudah sholat duha setiap hari, tahajud nggak pernah bolong, sedekah subuh, hanya saja hidupnya gini-gini aja, maka kemudian di satu titik dia mengangkat tangan, kemudian dia berkata, ya Allah, saya sudah loh melakukan pekerjaan-pekerjaan wajib maupun sunnah yang telah Engkau perintahkan. Saya sudah melakukan semuanya dengan ikhlas, dengan rutin. Mengapa ya Allah kok masih segini-gini aja? Mengapa belum ditambah ya Allah? Mengapa hidup saya belum ada peningkatan? Nah, maka dia akan sampai ke level yang namanya kecewa atas harapannya yang mungkin belum waktunya diwujudkan pada saat itu. Nah, inilah analogi yang kedua ini. Orientasinya itu balasan dari Allah itu dia mau dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama begitu. Dia menuntut haknya seperti itu. Nah, itulah ketika kemudian kita beribadah dengan orientasi pahala. Analogi yang kedua. Kemudian analogi yang ketiga, pekerja yang passionate atau didasari dengan cinta. Nah, kita sering nih kemudian melihat mungkin di luar sana orang yang benar-benar kerja sungguh-sungguh, kerjanya itu pakai hati. Nah, kita biasanya di bahasa Indonesia kan kerja pakai hati, kerja sesuai passion, karena dia cinta pekerjaannya. Jadi dari atasan itu memberi tugas sebanyak apapun ya dia oke aja, karena dia cinta sama pekerjaannya. Orientasinya nggak cuma uang, tapi orientasinya juga peningkatan diri, kemudian gimana caranya tambah dekat, tambah banyak relasinya, tambah dekat dengan atasannya, seperti itu. Maka ini perumpamaan orang seperti ini adalah seperti orang yang beribadah karena cinta semata kepada Allah. Jadi orientasinya itu cintanya kepada Robnya, tanpa memikirkan imbalan surga atau takut neraka. Nah, kita ambil contoh salah satu sufi yang sudah masyhur kita kenal, Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau adalah salah satu sufi yang sangat amat terkenal karena begitu passionate-nya, begitu cintanya dia dengan Robnya. Beliau pernah berdoa seperti ini, ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena mengharap surga, maka hancurkanlah saja surgamu. Jika aku beribadah karena takut kepada nerakamu, maka campakkanlah saja aku ke dalamnya. Namun, jika aku beribadah semata-mata karena cinta kepadamu, maka bukalah tirai hijabmu agar aku dapat selalu melihatmu. Nah, begitu. Saking besarnya cintanya Robiah, orientasinya beribadah ini ya hanya untuk cinta kepada Robnya begitu. Hanya untuk mencari muka sama Robnya saja. Jadi orientasi untuk kemudian pahala, surga, dijauhkan dari neraka itu nomor sekian. Bisa kita simpulkan dari perkataan beliau ini, sebegitu cinta matinya beliau dengan Robnya. Nah, maka dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Yang satu diberikan kepada seluruh makhluk di dunia. Untuk apa? Untuk kemudian seluruh makhluk dunia ini yang sudah diberikan 1% rahmat dari Tuhan ini digunakan manusia untuk saling berkasih sayang dengan manusia lainnya. Saling berkasih sayang, saling berempati, saling memadu rasa, saling memahami. Itu 1% dari 100 rahmatnya Allah. Kemudian 99 rahmat lainnya itu Allah simpan untuk para hambanya di akhirat nanti. Nah, ini hadis riwayat Muslim ini. Maka betapa besar kasih sayang Allah tuh kepada hambanya. Hadis lainnya menyatakan bahwa setiap malam Allah tuh turun ke langit dunia. Jadi pada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam akhir, itu Allah itu selalu mengunjungi hamba-hambanya yang kemudian beribadah. Begitu. Kalau dalam kitab Imam Ghazali, kitab Ayyuhal Walad itu disebutkan setiap malam itu ada angin dari Arsy. Jadi angin-angin malam yang membangunkan kita dari tidur itu sebetulnya ada maknanya. Jika kemudian seorang muslim bangun dari tidurnya, kemudian dia teringat untuk sholat tahajud, beribadah dan lain-lain, maka bisa jadi sangat mungkin bahwa itu adalah panggilan dari Allah begitu. Apa kata Allah?
Kata Allah di sepertiga malam itu seperti ini. Adakah hambaku yang berdoa, maka aku kabulkan doanya. Adakah hambaku yang memiliki hajat, maka aku kabulkan hajatnya. Adakah dari hambaku yang meminta ampun, maka aku ampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sebegitu besar cintanya Allah sama kita, maka seharusnya kita sebagai hambanya ini harus sadar diri betapa besarnya cintanya Allah itu. Kok kita sebagai hamba tidak sebesar itu cinta kita kepada pencipta kita, kepada Tuhan kita. Nah, kemudian pastinya setelah kita membahas beberapa hal tadi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian cara kita agar kita bisa mencintai, agar kita bisa melayani, agar kita bisa beribadah dengan cinta. Nah, cara yang pertama nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, kenali dulu siapa yang kita sembah. Iya Ustazah, Allah itu pencipta kita, Rasul itu utusannya. Kita harus mengimani para nabi, kitab-kitab hari akhir. Iya, benar seperti itu. Tapi lebih spesifiknya adalah kita kenali lebih dalam. Seberapa besar cintanya Allah nih sama kita itu kita kenali lebih dalam. Dalam hadis qudsi Allah itu pernah berfirman seperti ini. Wahai anak Adam, wahai manusia, aku mencintaimu, maka cintailah aku sebagaimana aku mencintaimu. Padahal kita yang membutuhkan Allah, teman-teman. Allah itu tidak butuh sama ibadah kita. Kita sedekah ya kembali kepada kita untuk menghindari kita dari api neraka, untuk kemudian memperberat timbangan amal baik kita. Tapi kenapa kok kita cintanya kurang sama yang sudah memberikan segala macam fasilitas begitu? Kemudian setelah kita kenali, kita kenali siapa Tuhan kita. Cara yang kedua adalah sadari bahwa Allah tuh selalu memaafkan. Allah itu Maha Pemaaf. Jadi jangan sampai kita putus asa dalam bertaubat. Dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53 sampai 54 Allah itu berjanji. Allah berjanji akan mengampuni semua dosa kita, bahkan yang sudah lalu, yang kita sendiri sudah lupa. Asalkan satu, kita bertaubat sungguh-sungguh. Maka kasih sayang Allah ini begitu besar, sehingga Dia bahkan memaafkan. Sehingga seperti ini, bahkan orang kafir pun, orang yang tidak beriman pun itu selama dia hidup di dunia itu masih diberikan rezekinya. Gak ada istilahnya orang mati kelaparan karena rezekinya di boikot Allah tuh gak ada. Karena tidak beriman itu gak ada. Tapi di boikot sama manusia lain ya iya banyak kejadian. Tapi kalau di boikot dengan Tuhannya itu gak ada kejadian seperti itu. Saking besarnya rasa cintanya Allah pada hamba-hambanya, mau dia beriman ataupun tidak. Kemudian selanjutnya jangan putus asa dalam beribadah. Nah, mencintai itu Bapak Ibu butuh proses. Tak kenal maka tak sayang. Teman-teman sekalian, semakin kita mengenal Allah, maka semakin besar cinta kita kepadanya. Maka jangan pernah putus asa. Ketika kemudian kita rutin bertahajud 10 hari kok rasanya masih seperti terpaksa, masih taklif, masih harus susah payah dulu bangunnya, maka nggak apa-apa, terus rutin dijalankan supaya menjadi habit, menjadi kebiasaan. Begitu. Nah, dari kebiasaan inilah kemudian nanti akan muncul cinta. Kemudian selanjutnya, cara untuk mencinta, cara untuk beribadah dengan cinta. Temukan kenikmatan dalam ibadah itu sendiri. Nah, contoh misalnya, coba sesekali kita sholat di pinggir danau atau di atas gunung sambil menikmati sunrise. Nah, setelah sholat subuh di atas gunung mungkin saat kita sedang healing di atas gunung sambil menunggu sunrise kita zikir sambil mengagumi ciptaan-ciptaan Allah tuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Maka temukan kenikmatan dalam beribadah seperti itu. Sesekali boleh teman-teman coba beribadah di tempat yang nyaman, yang enak begitu, supaya lebih feelingnya lebih dapat, lebih nyaman ibadahnya. Seperti itu. Nah, itulah tadi daripada cara mencintai, cara beribadah dengan cinta, cara mencintai Allah itu dengan tasyrif gitu. Mungkin saya sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya,
Cinta kepada Allah adalah inti dari setiap ibadah. Tanpa cinta, ibadah hanya menjadi rutinitas kosong, atau seperti kata Jalaluddin Rumi tadi, ibadah tanpa cinta itu hanya berupa beban, begitu. Maka kita harus mengenali dulu kepada siapa kita beribadah, begitu. Karena sejatinya ibadah itu kembali ke diri kita sendiri, untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Insya Allah. Baik, mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke